Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Novara Ramadhani. Di sini saya akan membuat video question and answer, pertanyaan dan jawaban mengenai sitostatika. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan obat sitostatika? Yaitu adalah obat anti kanker dan juga obat kemoterapi. Obat ini termasuk obat golongan keras yang memiliki efek samping begitu besar bagi tubuh. Maka dari itu, pemberian obat ini harus dengan sangat berhati-hati dan juga perlu kecermatan agar tidak terjadi hal yang merugikan. Pertanyaan kedua adalah, obat apa yang sering digunakan untuk menangani kanker dan bagaimana efek sampingnya? Doxorubicin adalah obat yang paling sering digunakan, yaitu obat untuk leukemia, limfoma, dan beberapa jenis tumor lain. Efek dari obat tersebut yaitu mual, muntah, kebotakan, dan mukositis. Obat sitostatika apa yang diberikan kepada anak-anak dan bagaimana efek sampingnya? Obat yang sering digunakan untuk anak-anak yaitu dactinomycin, obat yang digunakan untuk kanker pada anak-anak. Obat ini diberikan secara intravena dan memiliki efek samping yang kurang lebih sama dengan doxorubicin, yaitu mual, muntah, dan juga kebotakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa fase obat sitostatika? Fase ini ada 4, yaitu yang pertama fase induksi, yaitu pengenalan obat terhadap fisik pasien. Yang kedua yaitu ada fase konsolidasi, yaitu terjadi ketika penerimaan gejala tubuh terhadap obat yang telah diberikan. Yang ketiga ada fase reinduksi, hanya diberikan pada kelompok high resiko, diberikan pada 13-18 minggu. Selanjutnya yaitu yang keempat, fase maintenance, diberikan sampai 106 minggu untuk resiko standar dan 110 minggu untuk high resiko. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima, bagaimana tahap pemberian obat sitostatika? Yaitu yang pertama, pemberian infokom, yaitu penjelasan. Yang kedua, administrasi pemberian obat. Yang ketiga yaitu obat dan alat. Nah, pada tahap ini juga ada urutannya, yaitu pertama, siapkan obat dalam ruangan yang terpisah, meja yang dilapisi dengan bahan yang kedap air, persiapkan obat yang akan digunakan, obat emergensi seperti oksigen, epinefrin, yaitu yang selanjutnya, sediakan karakter yang cocok dan juga kateter yang cocok dan juga spuit yang berisi cairan yang akan digunakan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan APD. Nah, tahap ini juga sangat penting, yaitu penggunaan APD seperti masker, kacamata, penutup kepala, sarung tangan, baju. Yang terpenting juga perawat harus benar-benar mengetahui cara pemberian obat itu sendiri, karena tidak semua perawat dapat melakukan hal ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keenam, hal apa yang perlu diperhatikan? Hal yang perlu diperhatikan yaitu tidak semua perawat dapat melakukan hal ini, karena dalam melakukan hal ini harus memiliki sertifikat khusus yang bisa dilakukannya. Nah, pada tahap ini juga perawat dalam menangani ini harus menggunakan APD dan tidak boleh terlalu dekat dengan pasien dalam menanganinya, apalagi dekat dengan indera penciuman, karena itu dapat memiliki efek samping yang begitu berbahaya bagi perawat. Pertanyaan selanjutnya yaitu edukasi kepada keluarga pasien. Yang pertama yaitu kita sebagai perawat harus mengedukasi mengenai efek samping obat terhadap anak tersebut, mulai dari efek samping mual muntah maupun efek perubahan mood yang terjadi pada anak, karena efek samping perubahan mood itu dapat terjadi anak tiba-tiba mulai menunjukkan mood yang sangat buruk. Itu mudah terjadi kepada anak. Selanjutnya yaitu kita juga harus memisahkan alat makan anak dengan keluarga, karena agar tidak tercampur ketika terjadi hal yang
tidak diinginkan. Dan juga kita harus mengedukasi keluarga mengenai motivasi, karena motivasi itu sangat dibutuhkan untuk anak. Jadi keluarga itu penting untuk selalu memberikan semangat terhadap anak, selalu mendukung anak, dan selalu juga berada di dekat anak untuk selalu mengawasi dan selalu memberikan semangat yang tinggi untuk anak, agar anak memiliki semangat untuk tetap mau melewati segala proses pengobatan dan juga mau melakukan kemoterapi ataupun segala jenis pengobatan agar anak ini merasa banyak dukungan untuk dirinya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah untuk kemoterapi. Dari itu pasti akan anak mengalami gejala susah tidur atau nafsu makan menurun. Jadi kita harus memberikan suasana kenyamanan agar anak tidak terlalu memikirkan bagaimana kemoterapi tersebut, dan kita harus selalu memberikan dukungan kepada anak. Kita sebaiknya menciptakan suasana yang lebih memudahkan pasien untuk tidur, dan kita harus memberikan makan yang baik untuk anak agar anak menjalankan kemoterapi itu dengan baik. Setelah kemoterapi pasti akan mengalami efek samping yang begitu banyak, yaitu infeksi, anemia, selanjutnya kulit kering, mual, perubahan mood, anak mudah sering marah, selanjutnya yaitu ada diare, nyeri otot, dan juga mungkin akan menimbulkan rambut rontok, yaitu yang lama-kelamaan akan menyebabkan kebotakan. Baik, sekian dari saya Q&A yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.